Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast apa adanya, tapi tentunya tetap ada highlight yang menjadi tema pada kesempatan kali ini. Jadi, saya akan berbicara mengenai keadaan dan kondisi perempuan sebelum dan sesudah Islam datang. Tentunya hal ini teman-teman semua sudah mengetahui, sudah paham sejarahnya seperti apa, tapi dengan tujuan untuk merefresh dan mengupgrade ulang pengetahuan kita, ya saya rasa nggak apa-apa lah kita diskusi ulang, kita kembali sharing. Jadi keadaan dan kondisi perempuan sebelum Islam datang, yakni pada masa jahiliyah itu sangat tragis sekali. Nasibnya sangat memprihatinkan, bahkan seakan-akan perempuan itu tidak mempunyai hak hidup. Kenapa? Karena pada masa itu mengubur bayi perempuan hidup-hidup itu ternyata sudah menjadi tradisi, sudah menjadi budaya. Kenapa seperti itu? Karena menurut pandangan mereka perempuan itu lemah, perempuan itu rendah, perempuan itu tidak bisa dipekerjakan. Jadi ya buat apa gitu perempuan hidup? Jadi kalau misal ada keluarga yang melahirkan bayi perempuan, mereka langsung mengubur hidup-hidup. Karena itu merupakan aib dan akan dicela, dihina oleh masyarakat sekitar. Berbeda dengan kaum jahiliyah di barat pada masa yang sama, juga masih meragukan perempuan. Mereka masih bertanya-tanya apakah perempuan ini termasuk hewan atau manusia. Padahal sudah jelas perempuan itu mempunyai bentuk fisik yang sama dengan laki-laki. Tetapi ternyata masih dipertanyakan apakah termasuk hewan atau manusia. Juga melihat sejarahnya di timur, mungkin di sana perempuan masih mempunyai kesempatan hidup, tapi kesempatan hidupnya tidak lebih hanya sebagai pemuas hawa nafsu saja, mohon maaf, juga sebagai benda warisan. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah misalnya seorang perempuan menikah, mempunyai suami, kemudian si suami tersebut meninggal, si istri ini menjadi warisan keluarga si suaminya. Misalnya mereka mempunyai anak. Jadi ketika si suami meninggal, istri ini warisan anaknya atau keluarga yang lainnya. Yang awalnya berstatus sebagai ibu, pada akhirnya menjadi istri anaknya atau istri ayah si suaminya. Juga pada waktu itu di timur, seorang laki-laki tuh bebas mengawini perempuan sebanyak apapun. Tapi alhamdulillah nasib perempuan tidak selamanya seperti itu. Nasib perempuan kemudian berubah seiring datangnya agama Islam. Agama Islam datang sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Islam mengangkat derajat perempuan. Islam mengembalikan hak perempuan. Islam justru memuliakan perempuan. Hal ini bisa kita lihat bagaimana sumber otentik Islam itu sendiri menjelaskan, yakni di Al-Quran dan hadits. Kita sudah sering menemukan ayat dan hadits yang menjelaskan peran penting perempuan dan prestasi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada perempuan. Islam datang memberikan kesetaraan hak kepada perempuan dan laki-laki dari berbagai aspek, baik dari aspek rohani, pendidikan, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Contohnya bisa kita lihat di masa sekarang, di mana saat ini perempuan sudah berhak berpendidikan, berkarir, misalnya menjadi seorang pemimpin, juga mendapatkan hak perlindungan keamanan lahir batin di lingkungan sosialnya. Untuk saat ini insya Allah sudah nggak ada lagi tradisi mendiskriminasi dan memarginalkan perempuan, karena peran perempuan sekarang justru banyak dibutuhkan. Sesuai dengan kenyataan, perempuan saat ini justru banyak menduduki posisi strategis di berbagai bidang. Tapi kalau misal masih ada praktik diskriminasi perempuan atau bias gender ini masih ada,
Tentu ini bisa disebabkan dari masyarakat yang nggak memahami konsep perempuan dalam Islam secara kompleks dan komprehensif. Ini saya nggak berbicara secara subjektif ya, ini kita berbicara sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan saja. Oleh karena itu, kita sangat beruntung sekali menjadi perempuan pasca Islam datang, karena Islam sangat menghargai keberadaan perempuan. Segala bentuk praktik tak berkemanusiaan yang terjadi di masa jahiliyah di barat dan di timur sudah dihapuskan. Bahkan Islam tidak hanya menghapus, tapi melarang melakukan tindakan keji itu kepada perempuan. Segitu aja kali ya sharing kali ini, karena ada limit durasi. Sangat singkat tetapi semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah sudi mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.